Cara mudah trading di aplikasi MEFX atau di Monex. Teman-teman mungkin sebagai sobat trader yang masih pemula dan ingin tahu bagaimana caranya mulai trading itu seperti apa, edukasi secara singkatnya seperti apa, seenggaknya. Jadi teman-teman ketika mau trading itu mengerti caranya seperti apa. Nah di sini gue akan coba bahas dari beberapa toolsnya. Mungkin kamu bisa terapin ini dan bisa berhasil dalam trading. Nah, jadi gue akan coba sharing lah mungkin ya daripada ngajarin kan kata-katanya. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi gue akan share screen di sini. Sekarang gue ada di platform trading forex MEFX yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi secara legalitas udah cukup baik. Nah, kita melihat di sini, ya. Ketika kamu masuk ke kolom produk, yang kalau ketika awal pilih, di sini tuh ada banyak pilihannya. Ada forex, ada komoditi, ada indeks ya. Kenapa gue nggak ngejelasin dari awal? Karena sebenarnya bakal nanti nggak muat gue ya, saking kelamaan. Mungkin itu nanti di episode beda. Karena gue nanti trading tools-nya yang akan gue sedikit bahas. Dan di sini ada beda-beda nih. Ada AUD CAD, ada AUD JPY. Ini apa sih? Ya Australian dollar sama Japan yen. Ya di sini ada apa lagi? Ada bid, ada ask ya. Ada yang beli, ada yang jual gitu. Spread itu ya perbedaannya apa sih? Selisih antara jual dan beli itu berapa? Biasanya semakin tinggi spreadnya itu semakin tinggi juga komisi yang broker dapat. Nah, broker tuh katakan di sini adalah MEFX gitu ya. Jelas. Nah, di sini ada tanda nih, sell, buy, ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Ini berarti sekarang majority orang-orang tuh 71% banyak kan ngejual. Sekarang kalau di sini di AUD, CHF, dia 73% banyak kan beli. Oke, ngerti ya konsepnya? Nah, kita lihat di sini. Kita buka. Nah, ini agak harus lama ya guys ya, jadi sabar aja. Oke, itu kan tadi forex. Kita lihat komoditas. Oke, kalau di komoditas kamu udah lihat nih di sini ada oil, ada silver, ada gold. Jadi ada minyak, ada silver, ada juga emas ya. Di sini pergerakan harganya. Sejauh ini 50% pada jual, 50% 8% jual, 58% beli. Nah, kira-kira di sini juga ada indeks. Tadi dulu deh. Indeks. Oke, biar kamu jelas dulu nih teman-teman semua ya terhadap produk dari MEFX sendiri. Ada untuk indeks ada Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, Nasdaq, S&P ya pergerakannya seperti ini. Gua biasanya mencari yang pergerakannya sangat signifikan. Misalkan ini dari S&P 500 dia 71%. Gue tinggal pilih. Oke. Sini sabar dulu ya guys ya. Memang itu butuh waktu. Jadi teman-teman harus ada sediain waktu. Kalau bisa nih sekarang ada alat tulis kamu dan juga buku biar kamu juga bisa belajar di sini. Nah, di sini ada transaksi manual, ada buka grafik. Jadi kalau transaksi manual ya lo tinggal pasang harga. Kalau buka grafik lo bisa ngelihat chartnya lebih gede. Nah, di sini dikasih tahu ya rata-rata open positionnya itu 71% banyakan dibeli ya. Kalau untuk signal belum ada ya. Berita-berita. Nah, ini tuh. Lo bisa lihat untuk fundamentalnya tuh bakal kayak gimana. Kalau kemarin sih indeks S&P nampak turun di siang hari, tertekan oleh naiknya dolar AS seiring dengan meningkatnya ekspektasi naiknya suku bunga The Fed. Ya, indeks dijual di support sekian-sekian, namun jika naik ke atas level 4.000 sekian, nah lo bisa baca tuh detailnya karena lo mau lihat fundamentalnya tuh, itu bisa tuh. Jadi ini ada fungsinya ya berita ini ya. Lihat misalkan, cuman kan ini lagi pada naik, mungkin karena udah dia turun dalam. Nah kita buka grafik aja. Di sini gue akan ngajarin teman-teman semua pola dan metode yang gue tahu. Jadi teman-teman yang mau mulai trading bisa mulai trading dengan kamu mengerti lah, oh tools ini tuh buat apa. Oke. Di sini ada waktu ya, di sini ada 30 menit, ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ya, ini adalah
time frame-nya. Time frame itu kayak waktunya yang kalau kamu mau lihat. Misalkan kamu mau trading 4 jam, tuh. Kamu mau trading 1 hari, tuh. Lihatnya dari sini. Oke. Biasanya, gua akan memakai chart yang besar dulu untuk melihat. Nih, kalau dari sini kita melihat ya. Di sini ada tools nih ya. Ada tools seperti ini ya. Tuh, ada trend line. Trend line itu biasanya buat tarik garis. Lo bisa tarik garis dari sini, bisa. Atau mungkin lo tarik garis dari sini juga nggak apa-apa. Oke, katakan lo tarik garis dari... Ya, oke, sini ya. Nah, kenain di titik 2 sini. Ingat nih. Nih, oke. Tak. Nah, kenapa di titik 2 sini? Karena kamu melihat yang paling rendah pertama dan paling rendah kedua. Ya, setelah kamu bikin kurva seperti ini. Ya udah, berarti so far tuh dia mau mencoba untuk naik lagi, guys. Harusnya kalau dia begini, dia bisa sampai di 4.300-an. Kecuali ada sesuatu yang di luar dugaan. Makanya kalau pasang posisi lu bisanya begini nih. Ya, idealnya tuh kayak gini. Nah, jadi teman-teman harus mengerti kalau dalam trading itu ada yang namanya Dow Theory. Dow Theory itu pola pergerakan harga pada chart itu akan biasanya terpola gitu. Kalau ini sepertinya dia dari kurva daily menunjukkan lagi bullish trend ya. Dimana kurvanya kalau kamu lihat dia cenderung naik ke atas ya. Berdasarkan kita lihat di sini. Ya, terserah lo mau bikin garis juga di sini, resistannya gimana, boleh aja. Misalkan mau bikin boleh di sini boleh, sini aja deh. Oke. Nah, kenapa di sini? Karena gue ngenain bukan di jarumnya ini ya, tapi gue di atas sini ya. Kenapa di atas ini? Ya terserah, boleh lo yang di titik ini, tapi soalnya kalau ada di sini itu titik tertingginya guys ya. Biasanya kalau dia candle udah kena di yang seperti ini, bukan yang antena-antena itu, dia biasanya cenderung untuk berbalik. Kalau seandainya dia itu udah membentuk pola. Oke. Nah di sini harusnya kan polanya kemana? Kurva itu larinya akan zigzag aja. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia harusnya naik. Ya, naiknya sampai seberapa? Seharusnya berdasarkan prediksi itu di sini. Kalau dia memang tetap terus akan naik. Sebentar, gue geser dulu. Harusnya, nah kalau lu mau set target price di sini nih, klik. Ada horizontal line. Ya lo tinggal klik aja di sini nih. Misalkan targetnya tap. Tuh. Berarti di 4162.84. Nah, lo catat di sini ya. Lo pakai pulpen lo sekarang 4162,84. Oke. Itu sebenarnya kalau apa ya? Dia minimum lah kalau dia emang mau naik tapi lo masih takut-takut di sini. Tapi kalau lo emang yang mau berpikir konservatif lagi, ya lo bisa ambil di sini nih. Kenapa di sini? Ya. Di 409451 karena di sini ada resisten nih ya. Resisten selanjutnya ada di sini. Jadi kalau dia mentok dan dia berubah arah jadi kayak bearish ya, atau rata-rata kurvanya membentuk anak tangga turun, nah berarti di sini nih ya. Di mana tuh tadi? Di sini ya. Cuman kalau gua akan pasang posisi di sini. Ya, gue kasih tahu. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau gue pasang posisi di sini, ya berarti gue stop loss-nya mungkin entah di sini atau di sini, ya. Jadi stop loss tinggal garis aja, mungkin di sini kali ya. Tuh. Ya sorry, kita buat lagi. Kita tarik di sini. Tuh, ya. Stop loss-nya di situ. Nah, oke, itu gambaran. Ini juga ada tools yang gue jarang pakai sebenarnya ya. Mungkin kalau orang udah pro sering pakai ini. Ya, di sini ada teks juga. Lalu mau taruh-taruh di sini juga lo hias teksnya juga bisa gitu dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak. Coba. Oh, ABCD pattern. Nah, nanti akan ada pembelajaran sendiri nih soal Elliott wave, ya, ABCD pattern, triangle, nanti pembahasan sendiri lah. Yang kita lihat.
Oke, kita lihat dulu. Nah, oke. Oh, dia oke. Kita lihat dulu. Nah, ini apa nih? Misalkan weak magnet, strong magnet. Oke. Udah ya. Nah, sebenarnya itu udah cukup nih. Nah, di sini ada yang namanya indikator. Indikator tuh sebenarnya untuk para trader digunakan untuk membantu menganalisa lebih detail. Ya, selain daripada garis resisten dan support itu pun ada lagi. Ada Bollinger Band, ada juga moving average, mana nih? Ya, ada MACD, ada moving average, ya. Eh, ya jadi banyak. Misalkan moving average. Kalau moving average itu biasanya di H4 bagusnya. Oke, misalkan, oh salah. Moving average, misalkan, bentar. Oke, 13, ya, 21, 21, 90. 34 dulu. 34, oke. Nah, lo lihat tuh, sama 90, satu lagi moving average 90. Nah, ini gue kasih tahu ya satu-satu nanti. Soalnya ini sambil belajar ya teman-teman semua. 90. Ya. Nah, di sini gue akan coba untuk membesarkan kalian. Oke. Nih, kamu lihat ya gambarannya, ada garis kayak cacing-cacing begini ya. Nah, ini biasanya kalau yang di garis paling bawah ini udah di moving average 90. Di sini di moving average 34, nih 21, nih 18. 18 ya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya indikasinya adalah kalau dia turunnya udah seperti ini, di 90 berarti gejolaknya tuh besar sekali gitu. Dan gejolaknya besar, ya apa namanya? Biasanya kalau dia udah kena di EMA 90 dan dia ternyata masih ya mungkin agak lebih dalam lagi dari ini, berarti udah perubahan tren. Tapi kalau misalkan dia balik mental ke atas kayak begini, teng pas kena, ya udah masih bisa terus tuh. Sampai terserah lo bisa di sini ya atau mungkin lebih di atas tuh bisa. Nah, ini biasanya digunain tuh. Ini kalau one day ya, kalau kita dari H4 tuh kalau H4 ntar kok jadi begini ya. Bentar, guys. Nah, pokoknya ada seperti ini juga. Lalu kita hapus bisa nggak ya? Remove. Nah, kita remove dulu ya guys, biar jadinya nggak ribet. Nah, itu tadi moving average. Gue kasih contoh. Masih ada yang lain juga sebenarnya indikator. Nah, di sini ada yang 30 menit. Aduh, kurvanya kecil sekali. Oke, kita lihat dari sini. Ya. Nah, oke. Kita lihat ya. Nah, dari sini kita bisa pakai Bollinger Band. Ya. Bollinger Band. Formatnya udah ada ya 20 sama 2. Jadi lo ngeliat nih 20 lengths-nya, multnya 2. Oke. Nah, di sini Bollinger Band biasanya digunakan untuk trading dalam jangka yang pendek dan biasanya melawan arah. Ya. Misalkan nih, ini lagi di sini kan. Nih, kamu yang lihat apa yang terjadi. Harusnya kalau dari sini, ya dalam jangka pendek, dia akan cenderung turun. Kenapa, yo? Ada yang tahu? Karena di sini sebenarnya kurvanya udah keluar dari garis, dan kalau udah keluar dari garis biasanya dia kalau mentok dia akan balik lagi, ya. Dan ini sepertinya ketika dia mentok dia akan balik ke bawah lagi. Potensialnya seperti itu. Ya, jadi ini kalau lo mau main pendek nih, mau untungnya dalam jangka pendek, ya. Lo bisa set target di tengah sini atau di bawahnya, atau di tengah atau di atasnya. Tergantung kalau kurvanya dia udah begini berarti lo ngincarnya di sini, ya. Kalau misalkan kurvanya apa ya, dia mau menuju ke bawah, lo incarnya di sini. Jadi keuntungan lo tipis sebenarnya. Nah, kalau lo mau prefer lebih jelas lagi di 1 menit. Nah, kalau di 1 menit kita melihat ya bahwa dia cenderung naik, tapi sepertinya dia tuh kayak mau naik lebih gede agak susah ya. Butuh tenaga ya. Padahal kalau kita lihat dari H4-nya, dia tuh sebenarnya harus masih naik ya. Jadi, caranya adalah tergantung lo mau tradingnya jangka panjang atau jangka pendek. Kalau lo jangka panjang seperti 1 harian, ya kalau gua, ini kan dia begini. Harusnya dia sampai
sebentar, resisten terbesar kedua mana? Di sini deh. Ya, 41 atau misalkan sampai sini lah, 41 berapa tuh tadi? 4092 misalkan. Atau mungkin lo mau target di sini. Jangan. Karena Bollinger Band itu dipakai buat 30 menit. Anggaplah di sini. Anggaplah lo ambil di sini deh, 410689. 410689. 89 itu kalau lo mau konservatif ya. Kalau lo mau yang berani ya lo di sini, karena lo tahu kurvanya bakal naik lebih tinggi lagi, seperti yang gue bilang tadi. Lo ambil dari resisten tertinggi sini. Stop loss-nya di, bentar, 3928. 3928. Oke, dah. Sekarang lo klik trading manual. Lo klik trading manual, lo masukin deh tuh berapa lot ya. Ya, misalkan 4 lot. Trading lo berapa tuh tadi targetnya 4162,84 misalkan. Nah, ya kita lihat tuh. Nah, itu kan tinggi banget kan targetnya sampai 20.000, Pak. Ya, karena ini kita tradingnya dalam jangka panjang. Tapi sebenarnya nanti gue kasih tahu sesuatu. Stop loss-nya di 3928. 928. Coba. Ini kan lebih gede kan? Kalau lebih gede gini, jangan guys. Caranya, kita balik ke kurva satu hari. Targetnya di mana? Nah, berarti kita di sini aja nih stop loss-nya tuh. 3950 coba. Masih lebih gede, berarti di sini deh. Karena kan 3 bar sebelum. 3973. 3. Oke ya. Stop loss-nya lebih kecil dibandingkan take profit-nya juga. Sebenarnya bagusan kayak gini. Tetapi kalau lo memang ya apa ya, siap dengan resikonya dan lo yakin banget, ya nggak apa-apa. Stop loss-nya lebih gede. Ya banyak kok kejadian-kejadian seperti itu juga. Oke? Baru abis ini lo tinggal buy aja. Di sini. Order sekarang. Udah. Oh, invalid di TP ya. Gue lupa guys. Sebentar. 5 aja deh. Nih segini aja lah ya. Oke. Saldonya nggak cukup guys. 0,5 aja. Invalid. Nah, aku lupa. Bentar gue tulis dulu ya. TP sama SL. Nah, jadi ada beberapa kalau di indeks itu dia nggak bisa pakai ini guys. Apa? TP sama SL. Nanti lu baru modify sendiri. Nih, jadi lu order sekarang aja. Shit, 0,1 lagi ya. Nggak apa-apa dulu. Ini sebagai contoh ya. Ya, terus lo tinggal modify sendiri. Misalkan ubah order, ya, take profitnya berapa? Misalkan 4162, ya 62. Ya, take profitnya di 4162. Nah, kalau stop lossnya di 3928. 3928. Oh ya. Di sini, wah tiba-tiba langsung stop loss-nya turun kan. Udah 39-an lah. Coba. Aduh, makin ini ya. 3928. 950 kali ya. 950. PAS banding lah 1:1. Oke, ubah order. Dah. Dah, lo tinggal trading tuh ya. Nah, jadi lo ada beberapa yang memang harus trading seperti itu guys ya. Nah, di sini nanti kita tungguin hasilnya bakal seperti apa ya. Nanti di sini ada ubah order ya. Ubah order itu kalau misalkan lo mau taruh TP dan SL-nya ya mau lo rubah. Kalau lo misalkan tadi itu wah gue udah cukup nih, lo tinggal close order aja. Kalau lo merasa diri lo udah cukup. Nah, kalau misalkan lo yakin banget, lo bisa trading dengan lot yang lebih gede lagi sebenarnya. Ya bisa, misalkan gue tinggal balik lagi ke nih beranda. Oke, ya, kita tinggal ke produk. Ya. Oke, indeks.
Tadi apa S&P 500 kita udah lihat. Iya. Kalau lu udah super yakin, boleh-boleh aja. Misalkan transaksi manual, karena kan kita tadi udah lihat ya analisanya. Lo misalkan mau tembak 20 lot sendiri juga nggak masalah. Kalau lo udah yakin dan emang saldo lo mencukupi ya, go ahead. Misalkan. Tuh. Ya cuman ya lihat floating loss-nya tuh gede banget. Kayak gitu. Lo tinggal samain tadi. Misalkan take profit-nya $505. 500, berapa? 4162 ya. Tuh, 62. Ini eh, berapa tuh? 3928. 3928. Udah, tinggal lo ini aja. Tinggal lo order. Udah. Gampang kan? Udah. Tinggal lo tungguin aja hasilnya bakal seperti apa. Nah, di sini gue kasih tahu ya, kalau masalah hasil sebenarnya itu tergantung dari analisa lo. Kalaupun lo misalkan salah atau apa, makanya gunanya ada stop loss tuh kayak gitu. Stop loss tuh untuk kayak lo, stop, jangan sampai berdarah-darah lebih. Karena lo mungkin biar saldonya nggak parah atau kayak gimana gitu. Oke? Nah, itu tujuannya. Makanya kalau bisa lo tradingnya tuh di bawah kayak gini nih guys. Ya, kayak cuman berapa gitu. Misalkan 0,1 lot. Kalau lo udah yakin banget tuh 20 lot juga nggak masalah gitu. Oke, nanti gue akan jelasin lebih detailnya pas di ending. Oke. Oke, tadi kan kita udah belajar sama-sama juga, dan yaitu sebenarnya strategi dan trading juga kalau misalkan di aplikasi MEFX itu toolsnya apa aja dan gunainnya kayak gimana. Sebenarnya dengan tips yang tadi gue kasih tahu, indikator yang sedikit gue kasih tahu itu sebenarnya udah bisa lo mulai nih dalam trading sebenarnya, dan memulainya itu dengan cara yang benar. Tentunya kalau misalkan lo memang tertarik untuk belajar lebih dalam, lo bisa ya apa ya beli-beli kursus yang ada di luar sana juga, atau mungkin lo bisa nonton channel-channel yang ngebahas soal trading, soalnya masih banyak lagi ya kayak pattern-pattern apa double top, terus juga apa namanya yang bentuknya kayak W ya. Jadi banyak ya itu pattern-pattern gitu yang harus teman-teman pelajari supaya hasil tradingnya juga lebih maksimal. Toh teman-teman juga kalau misalkan mau mulai trading itu mulai dulu dari akun demo. Kalau lo udah yakin baru lo pakai akun live juga, dan ketika lo pakai akun live ya udah itu lo trading lotnya itu berdasarkan dengan kemampuan lo, dan lo yakin, semakin lo yakin maka lotnya menurut gua lebih baik gede. Tapi kalau lo nggak yakin, mendingan lotnya dikecilin gitu. Itu sih saran gua juga. Ya, ingat ya pakai duit dingin juga. Dan disclaimer bahwa investasi ataupun trading tidak menjamin keuntungan 100%. Semua balik lagi ada resiko, tetapi di balik resiko ada potensi. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai trading di aplikasi MEFX, lo bisa pakai kode referral gua yang ada di atas ini atau di bawah ya. Dan apabila setelah ini kamu merasa informasi ini bagus untuk di-share, lo coba share aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.